Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Maryam dengan NIM SF20060021 dengan jurusan S1 Farmasi akan menjelaskan atau memaparkan tugas final dari mata kuliah farmakoekonomi. Adapun pertama yaitu definisi biaya. Biaya merupakan bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana hal itu mungkin akan terjadi atau sudah terjadi dalam upaya suatu perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa. Poin kedua, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. Sistem perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan dampaknya pada penyembuhan dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan obat dan strategi harga obat. Farmakoekonomi mengkaji dan menganalisa pengobatan mana yang paling efektif tapi harganya seminimal mungkin, namun memberikan outcome klinis dengan baik, atau ada unsur pertimbangan kualitas hidup pasien. Poin ketiga yaitu hubungan farmakoekonomi dan pengembangan. Pengembangan suatu obat baru memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Industri farmasi menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk pengembangan obat baru. Studi klinis selama proses pengembangan obat bertujuan untuk menunjukkan kemanjuran dan keamanan obat-obat yang memerlukan dana yang cukup. Tanpa dana ini, evaluasi kemanjuran dan keamanan obat-obatan baru ini tidak akan tercapai. Data farmakoekonomi menjadi semakin penting bagi praktis yang membuat keputusan formularium obat. Penting memiliki data tersebut segera mungkin setelah persetujuan. Kajian farmakoekonomi sangat penting pada setiap fase pengembangan obat, khususnya tahap 4. Uji tahap pertama, studi biaya penyakit harus dilakukan untuk membantu memutuskan apakah akan mengembangkan obat lebih lanjut dan mengumpulkan data latar belakang untuk evaluasi farmakoekonomi di masa depan. Data biaya penyakit juga dapat membantu pengembangan model awal untuk menilai manfaat klinis yang harus dicapai agar produk dapat dipasarkan. Uji coba tahap 2. Pada fase ini, studi dapat atau dilanjutkan, begitu pula dengan pengembangan awal instrumen, kualitas hidup, dan pemanfaatan sumber daya. Model dapat dipergunakan seiring dengan tersedianya lebih lanjut. Uji tahap 3. Diskusi, perencanaan, dan pelaksanaan studi farmakoekonomi selama penelitian tingkat ini adalah penting. Studi klinis prospektif yang telah memasukkan evaluasi farmakoekonomi selama tahap akhir evaluasi efikasi mendekati situasi ideal. Kritik terhadap penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi farmakoekonomi akan menghambat proses penerapan obat baru. Para pendukung evaluasi farmakoekonomi dengan tepat mencatat bahwa kecuali pengobatan obat baru tidak memiliki alternatif dan benar-benar merupakan terobosan, manfaat penggunaannya harus dipelajari secara ilmiah. Uji tahap 4. Selama fase pasca pemasaran atau fase 4, studi farmakoekonomi retrospektif dan prospektif dapat dirancang dan dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung penggunaan obat. Studi farmakoekonomi pasca pemasaran sangat penting karena memungkinkan evaluasi biaya dan konsekuensi terapi obat tanpa perubahan identitas yang terjadi dalam uji klinis yang dikontrol secara Poin kedua, ada pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan economic outcome. Apa itu pengukuran terapi? Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataannya, dalam kajian yang mengupas isi ekonomi dari suatu pengobatan, faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas, utilitas, atau benefit, atau manfaat dari pengobatan atau pelayanan yang diberikan. Clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan sebagai penentu keberhasilan suatu terapi atau pengobatan. Humanistic outcome yaitu konsekuensi dari penyakit atau pengobatan pada status fungsional pasien atau kualitas hidup yang diukur dalam beberapa aspek, yaitu fungsi fisik, fungsi sosial, kualitas tidur pasien, kepuasan pasien, dan lain-lain. Ekonomi outcome yaitu pengaruh akibat intervensi dari biaya pelayanan kesehatan, pengukuran dan analisis ekonomi outcome menggunakan prinsip ekonomi dan farmakoekonomi. Biaya yang termasuk dalam ekonomi outcome yaitu biaya medis langsung, biaya medis tidak langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tak terduga. Poin ketiga, bagaimana cara melakukan analisis biaya
atau klasifikasikan jenis-jenis biaya cost minimation, biaya paling kecil untuk efek yang terbaik, cost minimation, cost efektivitas atau efektivitas finish, dan analisis keputusan. Analisis biaya melibatkan identifikasi, pengukuran, dan penilaian seluruh biaya yang terkait dengan suatu intervensi atau program. Hal ini mencakup biaya seperti biaya pengobatan dan biaya tidak langsung seperti waktu yang dihabiskan oleh pasien. Tujuan analisis biaya adalah untuk menyajikan gambaran lengkap biaya suatu tindakan atau kebijakan. Minimasi biaya atau cost minimation. Analisis minimalis biaya bertujuan untuk memilih pilihan yang memberikan hasil yang setara atau serupa dengan biaya terendah. Ini umumnya digunakan ketika efek dari beberapa pilihan dianggap sama dan fokus utamanya adalah pada intervensi yang dievaluasi. Bandingkan biaya keseluruhan dari opsi tersebut. Analisis dengan biaya terendah yang tetap memenuhi tujuan atau kriteria tertentu. Efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya membandingkan biaya dua atau lebih pilihan pengobatan atau intervensi untuk mengukur efektivitas relatifnya. Ini melibatkan perbandingan rasio biaya terhadap hasil klinis. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari pilihan tersebut, membantu dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan trade-off antara biaya dan efektivitas. Mengidentifikasi semua biaya dan efek klinis dari berbagai opsi atau intervensi. Hitung rasio biaya terhadap efek klinis untuk setiap opsi. Bandingkan rasio tersebut dan pilih opsi yang memberikan efek klinis yang memadai dengan biaya lebih rendah atau rasio yang terbaik. Analisis keputusan. Analisis keputusan adalah pendekatan yang lebih kompleks yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ini, melibatkan pemodelan matematis untuk memperkirakan hasil yang memungkinkan dari berbagai pilihan dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Analisis ini membantu pengambilan keputusan memiliki opsi terbaik berdasarkan pengetahuan saat ini. Poin keempat, analisis cost benefit, bagaimana cara menerapkan dan bagaimana cara melakukan dalam pelayanan farmasi. Definisi cost benefit, analisis yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Cara melakukan cost benefit yang pertama, mengidentifikasi sifat biaya dan manfaat. Yang kedua, mengukur biaya dan manfaat dalam biaya moneter atau uang. Kalkulasi nilai awal dari biaya dan manfaat. Keempat, membandingkan nilai awal biaya dan manfaat, menginterpretasikan hasil untuk membantu pengambilan keputusan. Poin kelima, definisi kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Secara umum, kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka tinggal dan hubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka. Selain itu, kualitas hidup adalah kondisi di mana pasien meskipun penyakit yang dideritanya dapat tetap merasa nyaman secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, serta secara optimal memanfaatkan hidupnya untuk kebahagiaan dirinya maupun orang lain. Kualitas hidup ini tidak terkait dengan lamanya seseorang akan hidup karena bukan domain manusia untuk menentukannya. Pengukuran kualitas hidup. Pengukuran kualitas hidup melibatkan mendekatkan multidimensional dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan seseorang. Yang pertama, kuesioner dan wawancara. Yang kedua, indeks kualitas hidup. Yang ketiga, pengukuran fungsi kesehatan. Yang keempat, pengukuran kesehatan subjektif. Yang kelima, metode observasi. Yang keenam, penggunaan skala rating. Itulah hasil pemaparan saya tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.